Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini kita bisa bertemu pada acara Forum Group Discussion Program Studi Manajemen. Sebagai moderator akan dibawakan oleh Bapak Agris Andita Hatmawan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sudarto SSI, ya, dari perwakilan dari BPJS Kota Madiun. Yang saya hormati Bapak Wahyu R. Wibowo, perwakilan dari kantor pos Madiun. Dan yang saya hormati Ibu Rostina SE, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Madiun. Dan juga teman-teman program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agris Andita Hatmawan, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang FGD Kampus Merdeka Belajar. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa program studi manajemen telah memenangkan sebuah hibah MBKM, yang mana MBKM sendiri itu merupakan sebuah program yang dicetuskan oleh Mas Menteri, ya, jadi Mas Nadiem Makarim. Tujuannya adalah bagaimana mengelingkan mix and match antara dunia pendidikan dan industri. Nah, pada saat ini kita kedatangan atau kita mengundang tamu-tamu dari kalangan praktisi atau dunia usaha. Nanti kita di sini Bapak dan Ibu meminta pencerahan dari Bapak Ibu semua, kira-kira apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya, apa yang harus dimiliki oleh lulusan kita, sehingga nantinya adanya hubungan yang selaras antara kebutuhan industri dan juga dari kalangan akademisi. Nah, mungkin saya mohon izin dari masing-masing praktisi nanti memaparkan kira-kira gambaran dari dunia praktisi ke depan dan saat ini itu seperti apa, dan apa yang harus disiapkan oleh akademisi sehingga kita bisa membuat nantinya redesign kurikulum MBKM ini. Nah, untuk masing-masing narasumber mungkin nanti 5 menit dan kemudian kita lanjutkan sesi diskusi. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan untuk yang pertama, nanti mungkin bisa dari BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Rostina, waktu dan tempat dipersilahkan, Ibu. Pak Agris, mohon maaf, mohon izin bisa saya 5 menit ke depan, Pak ya. Ini masih ada sesuatu yang harus saya. Oke. Ya. Atau mungkin dari kantor pos Bapak Wahyu R. Wibowo bisa menyampaikan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini dan yang akan datang. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk keluarga besar Civitas Akademika Unikma ya. Unikma selama ini memang Unikma kayaknya aktif untuk istilahnya sinergi antara kantor pos dengan Unikma, dengan beberapa mahasiswa dan mahasiswinya yang melakukan magang di kantor pos. Tapi mungkin mungkin sedikit evaluasi untuk yang
yang internship yang magang di kantor pos mungkin sedikit sedikit evaluasi Pak Agis mungkin bisa karena setelah kami perhatikan memang dari dari mahasiswa atau mahasiswi yang magang di kantor pos itu secara garis besar itu mungkin dari soft skill-nya masih perlu ditambah. Jadi istilahnya untuk soft skill-nya dan mungkin keterampilan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Mungkin itu karena kantor pos sendiri kan istilahnya ada mungkin ya sekarang prinsipnya masih profit motif ya, artinya dengan judul yang ecopreneurship itu kayaknya cocok sekali mungkin untuk ditambah dalam hal kemampuan untuk marketing, karena bagaimanapun skill marketing itu sangat diperlukan di dunia kerja, karena bagaimanapun kantor pos itu berinteraksi dengan layanan. Cuma terus untuk yang magang di kantor pos itu rata-rata cewek. Cewek itu istilahnya mahasiswi ya Pak Agis. Ya. Jadi kalau mahasiswi itu kita mau penempatan itu di bagian yang yang berhubungan langsung dengan mahasiswi kayaknya agak kerepotan. Mungkin nanti kalau misalnya ke depannya mungkin itu penempatannya itu separuh-separuh. Jadi separuh mahasiswi, separuh cowok. Karena apa? Kalau misalnya di kantor pos itu kebetulan di kami itu sampai sore. Artinya tidak mengenal jam kerja seperti umumnya mungkin yang dilakukan BPJS, PDAM ataupun apa yang dari jam 8 sampai jam 14 lah ya. Jadi jangan 16. Itu kalau kantor pos itu dari pagi sampai sore, bahkan ada yang malam. Kalau misalnya kita menempatkan mahasiswi di istilahnya pada waktu yang sore hari itu kayaknya terlalu riskan kan gitu. Karena apa? Kantor pos itu ada collecting, processing, transporting, dan delivery. Artinya collecting itu pagi seperti biasa pagi. Nah, sedangkan processing, transporting, delivery itu sore hari. Terutama kalau misalnya untuk soft skill-nya, kalau misalnya katakanlah di dunia itu kayaknya masih kurang, masih perlu ditambahkan lah. Okay. Ditambahkan. Iya, untuk soft skill-nya. Mungkin itu dulu karena sebenarnya di kantor pos banyak peluang untuk untuk mahasiswi ataupun mahasiswa, bahkan mungkin untuk kampus juga banyak ada peluang lah istilahnya untuk magang tersebut itu Pak Agis. Mungkin itu dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada tambahan kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Wibowo. Mungkin kita lanjut ke dulu ya, dari BPS dulu ya. Mungkin Pak Sudarto, SSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang menjadi permasalahan di dunia industri saat ini, dan apa yang perlu kita tambahkan nantinya untuk ke depannya. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapkan terima kasih kesempatan ini, kami juga ucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dari Undikma, khususnya Prodi Manajemen yang rutin menempatkan mahasiswanya untuk magang di BPS Kota Madiun. Beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan terkait mungkin kebutuhan kami dari BPS yang mudah-mudahan bisa match dengan ilmu yang dimiliki
adik-adik mahasiswa. Karena kami sendiri kan di BPS ininya kan mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyajian, mungkin agak ini ilmunya kurang match ya dengan BPS. Namun demikian kami mencoba ini dari beberapa teman-teman kami yang memberikan masukan. Jadi mungkin yang dibutuhkan di BPS mungkin ini terkait dengan program studi manajemen. Di BPS kami ada SDM, kami itu ada PNS atau ASN, kemudian ada PPNPN dan ada honorer. PPNPN atau honorer dan ada mitra statistik. Jumlah mitra statistik ini cukup banyak, jadi lebih banyak mitra statistik daripada pegawai BPS. Sehingga kami membutuhkan bagaimana untuk memanage mitra ini. Jadi mungkin dari prodi manajemen bisa membantu kami untuk memberikan masukan bagaimana untuk memanage mitra, membagi tugas mereka ataupun menilai kinerja mitra itu. Dan yang sering memang kita beri tugas ke mitra itu sering tumpang tindih. Jadi itu kami kesulitan untuk memanage mitra karena jumlahnya cukup banyak. Itu mudah-mudahan yang bisa dibantu dari adik-adik mahasiswa. Kemudian fungsi BPS selain mengumpulkan data adalah juga mensosialisasikan data. Selama ini memang ada beberapa mahasiswa yang membantu kami untuk menyusun infografis. Jadi infografis dari data-data statistik, baik infografis yang bersifat statis maupun infografis dinamis itu yang kami butuhkan. Karena saat ini kan zamannya kan medsos ya, jadi data akan lebih menarik. Jadi kalau ditampilkan di medsos daripada yang selama ini data-data dalam bentuk tabel itu mungkin kurang menarik. Sekarang lebih banyak di medsos. Jadi kami harapkan nanti mahasiswa bisa dibekali untuk pembuatan infografis. Jadi data-data ada di kami. Jadi bisa dibuat nanti kalau yang infografis yang statis bisa dalam bentuk leaflet, spanduk, banner. Kalau yang dinamis bisa ditampilkan di website atau di medsos BPS. Kemudian selain itu BPS juga membutuhkan untuk pembuatan publikasi. Jadi data-data yang ada memang sebagian masih dalam bentuk data dalam tabel sehingga perlu dilakukan publikasi. Biasanya bisa ditambahkan analisis secara sederhana dalam bentuk analisis deskriptif. Jadi nanti setelah dianalisis dalam bentuk misalnya makalah lah seperti itu. BPS sendiri juga sekarang sedang menjajaki untuk kerjasama dengan perpustakaan di Unipma. Jadi kami kemarin sudah berkunjung ke perpustakaan dan alhamdulillah kami diberikan tempat untuk di perpustakaan untuk menampilkan data-data statistik. Jadi di sana nanti ada namanya pojok statistik. Jadi masih dari penjajakan. Harapan kami nanti dari mahasiswa yang magang itu nanti bisa membuat semacam publikasi atau makalah dan nanti juga bisa ditampilkan di pojok statistik yang ada di Unipma. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin ini kalau bisa juga dari mahasiswa ini bisa dibekali dengan cara pembuatan aplikasi yang berkaitan dengan penyebaran data BPS. Jadi beberapa mahasiswa memang sudah ada yang membuat aplikasi, itu kita tampilkan di BPS, di ininya BPS ada dalam bentuk Android. Baik itu terkait dengan inflasi, terkait pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Datanya dari BPS, namun aplikasinya dari mahasiswa. Mungkin itu beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa
magang ini nanti bisa apa ya, antara nyambung ya antara ilmu yang dimiliki dari mahasiswa dengan kebutuhan yang ada di BPS Kota Madiun. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarto. Mungkin yang berikutnya dari Ibu Rostina dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan selama 5 menit kebutuhan-kebutuhan dari pihak BPJS tentang apa ini dunia kampus. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rostina dari BPJS Ketenagakerjaan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan jajaran dari PGRI yang mana sudah sangat membantu di kami karena setiap bulannya sudah dipercayakan untuk mahasiswanya magang di tempat kami dan itu sangat-sangat membantu di kami. Nah, terkait apa saja sih yang dibutuhkan mahasiswa saat ini terkait masalah pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya di BPJS Ketenagakerjaan itu memang sangat kompleks, Pak. Mungkin sama dengan BPJS Kesehatan ya. Apalagi saat ini di era revolusi industri yang mana untuk transformasi digitalisasi semakin dibutuhkan untuk saat ini dengan adanya pandemi. Sehingga kalau di kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk saat ini karena kita memang berhubungan dengan pelayanan langsung dengan peserta dan itu sangat diminimalisir sehingga untuk digitalisasi itu sangat dibutuhkan. Jadi yang untuk saat ini adalah yang pertama kemampuan untuk beradaptasi lah dengan keadaan saat ini, terutama untuk yang digital Pak ya. Yang tadinya memang pelayanannya untuk klaimnya datang secara langsung ke kantor, untuk saat ini semuanya secara online yang sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Terus yang kedua, karena di kami adalah pelayanan terhadap perusahaan dan tenaga kerja, yang mana juga untuk saat ini stakeholder kami perusahaan itu kan masih banyak yang belum terdaftar sehingga kemampuan untuk marketing itu sangat dibutuhkan juga untuk tenaga kerja saat ini ya, khususnya untuk di BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana teman-teman ini mempunyai kemampuan untuk bisa meyakinkan stakeholder yang belum menjadi peserta betapa pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang ketiga, selanjutnya mungkin ini kemampuan untuk berinovasi, Pak. Membuat inovasi supaya kedepannya terkait ya sama sih untuk digital juga. Jadi karena untuk di BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu memang semakin tahun itu semakin ada banyak perubahan terkait masalah memudahkan pelayanan di kami, Pak. Jadi bagaimana caranya kita membuat suatu inovasi sehingga itu sangat memudahkan untuk melayani peserta kami. Dan untuk saat ini untuk teman-teman dari UNIKMA itu sangat membantu kami. Mereka banyak kita bimbing dalam hal yang pertama marketing, itu juga kita ajari Pak sedikit demi sedikit. Terus yang kedua terkait masalah digital, bagaimana mereka bisa mengoperasikan yang secara online untuk saat ini Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi pada intinya tadi yang dari kantor pos itu Bapak Wahyu menyampaikan bahwa perlu adanya tambahan soft skill dan juga kemampuan marketing. Lalu yang dari BPJS Pak Sudarto juga menyampaikan bahwa perlu adanya kemampuan grafis, kemampuan menyampaikan publikasi tentang data-data dan juga sehingga nantinya bisa dimudahkan oleh pembaca itu untuk membaca infografis tersebut ya. Jadi dan juga kemampuan menyajikan sebuah data dan interpretasinya. Lalu yang dari BPJS bisa saya ambil sebuah kesimpulan tentang adanya perlu kemampuan digital. Jadi dan juga kemampuan marketing
dan juga inovasi dari mahasiswa sendiri itu. Nah, itu mungkin kebutuhan-kebutuhan di industri di masa yang datang. Oke, mungkin dari narasumber mungkin saya bisa bertanya Bapak Ibu, kira-kira ke depan itu industri itu arahnya kemana Bapak Ibu? Sehingga kita nantinya dari pihak kampus atau pihak dari prodi itu bisa menyiapkan tentang mata kuliah yang dibutuhkan atau yang harus kuasai oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa itu nanti bisa bersaing di dunia kerja ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu bisa memberi masukan tentang kebutuhan-kebutuhan industri di masa yang akan datang itu. Mungkin dari Pak Sudarto mungkin, monggo. Terima kasih. Ini mungkin masukan aja. Arahnya ya. Sekarang itu kan ke IT, kayaknya ke IT. Ya. Seperti di kantor kami ini juga untuk survei-survei atau sensus di lapangan sudah menggunakan IT, jadi sudah paperless, sudah meninggalkan kertas ya. Jadi mungkin arahnya ke depan IT. Jadi kemudian juga mungkin nanti publikasi itu nanti juga lebih banyak yang di website atau yang di medsos seperti itu. Jadi mungkin lebih dibekali teknologi. Oke. Ya, jadi kemampuan IT Pak ya, IT. Jadi ya memang di dalam kampus Merdeka Belajar itu Pak ya. Jadi kita nanti mahasiswa itu bebas memilih kemampuan apa yang nantinya bisa mereka ingin tambahkan ya. Jadi misalnya memang nanti bisa mereka mengambil mata kuliah di luar kampus dengan program sejenis atau mungkin yang tidak sejenis. Oke, mungkin kemampuan IT ya yang nanti perlu ditambahkan ya. Atau mungkin dari Pak Wahyu mungkin ada tambahan mungkin selain kemampuan IT, Pak? Oh, terima kasih Pak Agis. Mungkin untuk di kantor pos ya kan istilahnya kan sekarang ada dua layanan ya. Dari jasa kurir maupun dari jasa keuangan. Kalau mungkin jasa keuangan arahnya ke depan itu financial teknologi, artinya mengarah ke fintech, sudah cashless lagi. Jadi mungkin benar yang disampaikan Pak Darto, mungkin dibekali dengan teknologi ya, karena teknologi itu kan selalu berkembang. Sekarang sudah 4.0, nah, nantinya mungkin sudah 5.0 itu, tapi tidak lepas dari teknologi mungkin untuk itu. Jadi arahnya bukan social planner lagi, tapi mungkin lebih ke technopreneur. Jadi teknologi ya. Yang technopreneur. Jadi bukan ecopreneur perlu ya istilahnya katakanlah. Itu masih ada sosialnya kan gitu, tapi kalau misalnya sudah arahnya ke depan itu lebih ke technopreneur. Mungkin itu kalau misalnya untuk publikasi sekarang sudah zamannya medsos, artinya orang banyak yang mager lah, males gerak, semua serba teknologi, pesan barang pun serba teknologi kan gitu ya. Istilahnya kalau bisa dengan kaum rebahan, artinya rebahan itu segala permintaan, segala pesanan itu sudah ada tersedia dengan teknologi. Mungkin itu Pak, Pak Agis ya, istilahnya kedepannya memang teknologi itu sangat diperlukan ya. Itu mungkin arahnya ke technopreneur. Mungkin itu Pak Agis. Terus mungkin boleh saya bertanya sedikit Pak Wahyu nggih. Ini kan mungkin kantor pos juga memiliki banyak persaingan ya. Jadi misalkan GNT, lalu Si Cepat dan sebagainya. Lah, tentu dari kantor pos sendiri melakukan inovasi-inovasi agar mampu bersaing dengan dengan para kompetitor. Nah, mungkin kira-kira nantinya ke depannya itu yang dibutuhkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kantor pos itu seperti apa untuk menghadapi persaingan dan juga untuk mengakselerasi strategi yang dilakukan oleh kantor pos. Mungkin itu Pak, mungkin. Kalau mungkin untuk strategi ya mungkin untuk yang jasa keuangan pun sekarang kita sudah merambah ke fintech ya dengan Postpay Mobile.
Artinya dengan handphone dalam genggaman itu kita bisa melakukan pembayaran maupun istilahnya katakanlah menjembatani antara yang punya rekening dan tidak punya rekening. Itu istilahnya arahnya ya memang ke teknologi, walaupun persaingan perbankan di jasa keuangan yaitu seperti BNI, BRI dan lain-lain seperti GoPay dan lain-lain itu kan merambah ke dunia apa namanya? Dunia fintech lah. Finansial teknologi sudah cashless, serba cashless. Mungkin terus untuk jasa kurir kita kan juga melakukan transformasi Pak Agus. Jadi kita apa namanya? Kebetulan nempel di pesaing menggunakan teknologi apa kita ikuti. Jadi jangan di apa tapi kita ATM lah, ambil tiru modifikasi. Itu mungkin prinsipnya seperti itu karena apa bagaimanapun kan jasa kurir kan melakukan inovasi yang memang sekarang bentuknya publikasi via medsos ataupun istilahnya katakanlah apa namanya dengan teknologi. Kantor pos juga dengan teknologi, artinya apa semua perjalanan dari kiriman itu bisa kita lacak dimanapun tempatnya kan gitu istilahnya. Mungkin itu kepuasan tersendiri. Terus standar waktu penyerahan itu kalau bisa istilahnya katakanlah yang misalnya maksimal harus 4 hari kita sampaikan kalau berusaha sebelum 4 hari itu sudah sampai di tempat. Artinya apa? Kepuasan pelanggan dan istilahnya apa namanya nanti istilahnya brand image-nya pos terhadap customer itu akan meningkat dengan sendirinya. Tapi kita ya istilahnya sekali lagi melakukan publikasi melalui media sosial untuk perubahan transformasi dari bisnis kurir itu. Mungkin itu berarti, Pak Agis. Ya, berarti yang kita butuhkan nanti atau SDM yang mungkin dibutuhkan nanti yang memiliki kemampuan apa itu PR, public relation yang baik, kemampuan tentang apa ini? Membuat sebuah kemampuan finansial atau teknologi itu tadi Pak yang dibutuhkan deh untuk lulusan kita itu nanti. Terima kasih Pak. Karena ke depan Merdeka Belajar arahnya kayaknya memang ke teknopreneur itu. Mungkin itu Pak Agus. Mungkin untuk Bu Rustina, mungkin dari pengalaman BPJS selama ini ya. Jadi tentu keselamatan tenaga kerja, lalu juga profesionalisme di dalam kerja sehingga nantinya bisa membuat safety untuk semuanya. Nah ini kira-kira nanti yang dibutuhkan SDM yang dibutuhkan ke depannya itu seperti apa Bu di dunia industri ini kan tentu Ibu Rustina memiliki banyak pengalaman tentang menangani industri-industri tenaga kerjanya yang masuk ke BPJS itu. Kira-kira yang gambarannya seperti apa Bu nantinya SDM yang dibutuhkan ke depannya itu? Baik, terima kasih Pak Agis. Jadi untuk pengalaman kami ya di BPJS, karena saya alhamdulillah sudah 20 tahun ya, dan sejak saya masuk sampai sekarang saya di marketing ya, di kepesertaan, di pemasaran, yang mana untuk tugas kami itu adalah mencari peserta dan melakukan pembinaan. Peserta di sini terutama untuk tenaga kerja dan perusahaan ya. Nah, kalau memang zaman dulu dengan sekarang, Pak, memang sangat jauh berbeda. Untuk zaman dulu memang kita door to door, dari pintu ke pintu, ke perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Untuk saat ini kita memang lebih ke kerjasama dengan Pemda. Jadi dalam hal ini memang dibutuhkan bagaimana teknik untuk berkomunikasi dengan stakeholder ya. Ya sama dengan yang tadi untuk kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam menjual seperti itu ya Pak ya. Jadi karena memang kami di sini adalah menjual program sebenarnya ya, menyampaikan apa sih manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan itu sehingga tenaga kerja itu memang dibutuhkan kemampuan marketing Pak.
Jadi kemampuan marketing itu juga dari dulu dengan saat ini juga sangat-sangat berbeda. Terus yang kedua juga memang yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini adalah era digitalisasi yang mana tujuannya adalah yang pertama menghindari kontak fisik dengan pekerja dan yang kedua adalah bagaimana caranya memudahkan tenaga kerja itu supaya tidak datang ke kantor lagi. Yang biasanya setiap melakukan pelaporan itu harus ke kantor untuk menyampaikan bahwa tenaga kerjanya ada yang kecelakaan, tenaga kerjanya ada yang meninggal, terus ada yang mau mendaftarkan. Bagaimana caranya supaya perusahaan itu sudah tidak datang ke kantor lagi, tapi semuanya dilakukan secara online. Nah, sebenarnya digitalisasi ini yang memang kita butuhkan dan inovasi-inovasi. Jadi dulu dan sekarang pun memang kita selalu berinovasi, Pak. Makanya untuk saat ini kita memang membutuhkan SDM yang mampu melakukan inovasi seperti itu karena memang dengan keadaan seperti ini juga sehingga memang kami sangat terbatas dan mungkin bukan cuma di BPJS Ketenagakerjaan saja untuk dunia industri ke depannya itu akan semakin sulit untuk menerima SDM yang baru ya Pak ya karena untuk saat ini pun sedangkan yang ada masih banyak terjadi PHK sehingga kita mengharapkan bagaimana anak-anak kita ke depannya itu bisa berinovasi artinya mampu menciptakan lapangan kerja juga dan lapangan kerja itu kebanyakan di dunia marketing Pak. Jadi yang pertama digital dan yang kedua adalah dunia marketing. Jadi bagaimana supaya mereka itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan berharap bahwa harus bekerja di perusahaan ataupun misalnya di BPJS atau di mana karena untuk kedepannya ini ya salah satu contohnya juga di jalan tol ya kalau di tol itu kan memang semuanya digital ya Pak ya sudah tidak membutuhkan orang-orang lagi untuk harus standby di situ. Nah inilah yang harus kita pikirkan bagaimana supaya anak-anak kita kedepannya itu mampu menciptakan lapangan kerja dan yang sangat dibutuhkan untuk saat ini kalau menurut pendapat saya adalah digitalisasi dan dunia marketing. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Agus. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin ini saya butuh pencerahan untuk dari Pak Darto ya. Mungkin kalau dari statistik sendiri, mungkin Pak Darto mungkin bisa nggak menggambarkan tentang SDM yang saat ini dibutuhkan ya. Jadi selain lulus S1 itu biasanya mereka memiliki kemampuan seperti apa, lalu menurut statistik itu pengangguran. Nah, pengangguran terdidik dan pengangguran tidak terdidik. Nah, ini menurut dari data statistik kira-kira seperti apa, Pak? Jadi apakah banyak S1 yang nganggur itu karena tidak memiliki soft skill atau mungkin karena lapangan pekerjaannya yang sempit atau seperti apa? Mungkin bisa digambarkan Pak. Menurut data statistik itu seperti apa, angkatan tenaga kerja kita itu seperti apa gitu mungkin. Iya. Biasanya kalau yang pengangguran atau PPT ya, tingkat pengangguran terbuka, biasanya kita yang rilis itu pengangguran terbuka. Itu biasanya yang nganggur itu biasanya yang pendidikannya tidak match dengan kebutuhan di lapangan usaha. Jadi antara sektor lapangan usaha dengan lulusannya itu biasanya nggak sama. Jadi biasanya itu yang banyak pengangguran dan rata-rata pengangguran yang banyak itu di kota. Memang pengangguran itu di kota dan itu pengangguran terdidik atau lulusan mungkin yang banyak malah mungkin lulusan yang sarjana ya mungkin itu seperti itu. Kalau di pedesaan biasanya jarang sekali pengangguran karena di pedesaan kan pekerjaan misalnya di sektor pertanian itu banyak sekali menyerap tenaga kerja walaupun mungkin dari si penghasilan minim sekali tapi di pedesaan memang tenaga kerjanya banyak yang terserap. Jadi pengangguran banyak yang di kota yaitu terutama karena tidak sesuai antara pendidikan dengan ketersediaan lapangan usaha. Oke, terima kasih Pak Sudarto. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang ini Pak mau nanyakan.
Ya, saat ini kan jadi mulai tanggal 1 kemarin ya, itu kan ada juga dari prodi manajemen yang magang di BPS, dan kebetulan mulai tanggal 5 kemarin sudah harus WFH. Walaupun WFH ini juga kami juga berusaha untuk memberi tugas-tugas untuk mahasiswa yang magang. Dengan kondisi seperti ini dari kampus sendiri, mahasiswa ini masih dianggap sebagai magang atau nanti dijadwal ulang atau gimana? Kalau di kami memang ya seperti itu. Sama, kami juga WFH, kerja di rumah, tapi dari mahasiswa juga akan kami berikan tugas-tugas bisa sebagai pengganti untuk magang. Gitu. Kalau untuk dari saya itu mahasiswa tetap menjadi mahasiswa magang Pak, walaupun WFH. Nanti mungkin bisa dijelaskan Bu Apri atau Bu Aan seperti apa teknisnya biar rekanan bisa lebih paham. Bu Apri? Mohon maaf, Pak Kris. Bisa diulang tadi terputus-putus. Ya, jadi dari Pak Darto tadi mengatakan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 5 itu kan sudah ada mahasiswa kita magang. Ya kan? Ada kita magang, tapi dari BPJS itu melakukan WFH. Tapi masih memberikan tugas-tugasnya. Apakah masih dianggap magang atau ada penjadwalan ulang? Ya kalau tadi saya menyampaikan ke Pak Darto bahwa itu tetap magang karena walaupun WFH mereka statusnya adalah mahasiswa magang. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya Bu Apri. Terima kasih Pak Agris. Ya jadi begini Pak Darto, memang sih situasi kita memang sedang seperti ini. Jadi meskipun BPS sedang melaksanakan WFH, jadi untuk anak-anak magang tetap berjalan seperti biasa karena mereka toh bisa melaksanakan tugasnya dari rumah. Jadi tidak akan mengurangi jadwal pelaksanaan magang. Jadi tetap seperti semula. Begitu Pak Darto. Ya, jadi bisa diberikan tugas apapun Pak Darto sih. Monggo silakan seperti mahasiswa magang. Jadi nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan ke Bapak Ibu narasumber dari Bapak Ibu dosen, kebutuhan-kebutuhan mata kuliah apa mungkin? Pak Prima? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Maaf Pak, mungkin bisa saya tambahkan untuk Bapak Wahyu dari kantor pos dan Ibu Rostina di BPJS. Jadi untuk perlakuan anak-anak magang, kita sifatnya fleksibel. Jadi ikut aturan instansi yang sudah ditentukan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengikat harus sesuai dengan aturan yang dari kita, tidak, tapi kita mengikuti dari instansi. Karena memang situasinya seperti ini, jadi seperti itu kebijakan dari kami. Begitu nggih, Pak Wahyu dan Bu Rostina. Oke, terima kasih Bu Apri. Mungkin kebetulan untuk kantor pos kan termasuk kritikal itu ya, bukan termasuk yang harus di WFH. Jadi istilahnya untuk yang magang di kantor pos tetap masuk seperti biasa. Mungkin kalau misalnya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Yang penting protokol kesehatan tetap kita jaga, Ibu. Mungkin itu. Oke. Ya. Mungkin ada masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu, dari Ibu Kaprodi, ada pertanyaan untuk narasumber atau sesuatu yang mungkin mengganjal yang ingin ditanyakan pada narasumber? Oke, terima kasih Pak Agris waktunya. Saya ingin bertanya ke narasumber. Jadi begini Bapak, Ibu Ruslina juga, Bu Rostina, ya, mohon maaf kami itu di Prodi itu punya kurikulum dengan konsentrasi. Jadi memang kami
concernnya ada yang di keuangan, ada yang di pemasaran, dan ada yang di SDM. Sedangkan untuk mata kuliah sendiri, kami sebenarnya untuk yang kritik dari kantor pos tadi, untuk soft skill dan kemampuan berkomunikasi itu memang kami belum ada. Tapi saya kalau menyusun kurikulum itu relate-nya nanti di mata kuliah seperti apa ya Bu ya? Maksudnya gini, kalau saya boleh share screen kurikulum saya. Ini terlihat nggak Bapak Ibu untuk kurikulumnya, Bapak Ibu narasumber? Jadi kami itu memang untuk komunikasi itu hanya di komunikasi bisnis. Jadi mungkin kurang relate kalau untuk komunikasi secara personal. Tapi ketika memasukkan komunikasi secara personal pun kami tidak punya mata kuliah yang bukan di mata kuliah yang bukan jurusan, maksud saya bukan prodi yang memang belajar tentang komunikasi. Jadi apakah ada ide Bapak Ibu terkait dengan mata kuliah yang harus saya berikan untuk untuk mahasiswa saya? Kemudian yang untuk BPS, sebenarnya kami ada mata kuliah statistik bisnis 1 dan statistik bisnis 2. Kalau statistik bisnis 1 tadi memang kaitannya dengan statistik deskriptif yang dibutuhkan oleh BPS. Untuk yang statistik bisnis 2, itu kaitannya dengan pengolahan data. Tapi karena kami merasa tidak memerlukan analisis terlalu mendalam biar bisa relate dengan BPS, karena kami juga bukan jurusan dari statistik. Apakah ada masukan terkait apa yang harus kami ajarkan ke mahasiswa terkait mata kuliah yang terkait dengan statistik? Karena memang statistik ini nanti gunanya untuk mahasiswa itu di semester akhir ketika mereka menempuh tugas akhir. Kemudian yang untuk Bu Rostina, untuk marketing memang kami belajar teori. Jadi sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodi kami, untuk marketing itu ada di pemasaran jasa, kemudian manajemen produk dan merek, dan perilaku komunikasi. Jadi untuk komunikasi secara marketing kami juga belum ada. Jadi kalau boleh kami minta saran, kira-kira harus diberikan materi seperti apa kepada mahasiswa kami yang terkait dengan ya memang perkembangan teknologi, kita harus melek teknologi sampai hari ini ya memang tidak bisa kita hindari. Dan di kami memang belum ada mata kuliah yang khusus untuk membahas teknologi, karena ya tadi kami merasa kami jadi dari jurusan manajemen juga bukan dari teknik, tapi mungkin ada saran dari Bapak Ibu terkait mata kuliah yang mata kuliah atau harus diberi tentang apa di mata kuliah yang kami ajarkan di prodi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Bu Kaprodi, Bu Aan. Nah, kira-kira apa program mata kuliah apa yang mungkin perlu dimasukkan ke dalam kurikulum kalau menurut dari Bapak Ibu narasumber? Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin dari Pak Darto dulu. Ya Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau yang untuk dari BPS untuk yang analisis itu, saya kira cukup yang analisis deskriptif. Jadi sudah ya materi untuk analisis deskriptif. Jadi memang kalau BPS sendiri untuk publikasi itu sifatnya juga analisis deskriptif. Jadi sesuai dengan kewenangan BPS. Kalau analisis yang mendalam memang kita tidak, walaupun mungkin kami bisa itu, tapi memang tidak diberikan kewenangan untuk menganalisis data lebih jauh. Karena tupoksi kami kan mengolah dan menyajikan data. Untuk analisis deskriptif yang sudah diperoleh mahasiswa itu saya kira sudah cukup untuk
nanti untuk membantu kami untuk membuat publikasi BPS. Mungkin itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Darto masukannya. Mungkin dari Pak Wahyu bisa memberi masukan kira-kira mata kuliah apa yang dibutuhkan. Tadi kayaknya tadi ada makul cerai. Mohon maaf Pak, putus-putus suaranya. Iya. Gimana sekarang? Ya, sudah lebih jelas. Oke, sudah ya. Sudah mungkin langsung ke Bu Aan ya, Bu Aan ya sebagai Kaprodi dari manajemen bisnis ya. Itu mungkin tadi saya lihat kan ada makul manajemen pemasaran ya. Ya. Iya Pak, ada. Ya mungkin itu apa namanya? Mungkin lebih dispesifikan kan kebetulan makul untuk manajemen pemasaran itu kan ada, tinggal lebih di update-kan lagi, misalnya katakanlah pemasaran itu kan hampir sama. Nge-freeze sepertinya Pak. Hampir sama istilahnya pasaran dengan kan cuma gimana? Suaranya putus-putus. Oke, mungkin dari Bu Rostina, kira-kira mata kuliah apa yang kita... Ini saya menyambung dengan Pak Wahyu tadi. Kalau saya lihat memang ada manajemen pemasaran ya, cuma memang harus lebih spesifik lagi untuk manajemen pemasaran ini, karena kan di pemasaran itu ada yang marketing, ada yang apa namanya, ada yang negosiasi, ada yang gimana cara kita itu aja sih yang lebih spesifik aja. Yang jelasnya memang setiap instansi itu berbeda-beda kebutuhannya Pak, tapi terkait masalah instansi kami untuk di BPJS dan mungkin sebagian besar pun lapangan kerja itu lebih banyak ke apa namanya, pemasaran Pak, marketing. Jadi kalau saya sih yang perlu ditambah di sini adalah marketingnya atau pemasaran tadi itu mungkin lebih dibuat secara spesifik lagi. Mungkin itu masukan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang perlu didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, mungkin karena waktu kita nanti juga ada praktisi lain. Mungkin bisa kita akhiri ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahyu, kepada Bapak Sudarto dan Bapak Rustina atas waktunya berbagi ilmu dan juga berdiskusi dengan kita tentang apa ini kurikulum kita, sehingga nantinya diharapkan nanti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bagir Madiun terutama pada program studi manajemen nanti bisa match dengan dunia industri ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Bu Apri lagi. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Agris. Demikian tadi FGD yang sudah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Rustina, Bapak Wahyu, dan Bapak Sudarto atas partisipasinya dalam acara ini.
Semoga kerjasama kita dapat berkelanjutan dengan baik. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Selamat pagi, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ibu.